Mereka yang terdampak akibat pandemi lantas mengalihkan hati untuk sang gerobak di pinggir jalan. Pergi dan pulang mencari sang pelanggan. Tak selaris dulu, bahkan sepi merugi. Media sosialmu taklah berharga jika sekedar untuk gemerlap duniawi. Bantu mereka. Ya, pedagang kaki lima. Sekadar memberitahu dunia bahwa mereka berjualan di sisi jalan itu. Tak salah untuk membantu mereka, bukan? Pedagang kaki lima ialah para penjajah makanan dan minuman yang menggunakan gerobak. Biasanya, mereka akan berdagang mulai dari pagi hari hingga malam hari di pinggir jalan raya. Banyak kecaman yang mereka dapatkan, sehingga membuat mereka kadang disatukan di satu tempat dan tidak berkeliaran seperti dulu. Tak ayal sebab pandemi 2020 hingga awal 2022 kemarin adalah salah satu jalur yang menyebabkan mereka harus bersaing dengan para pedagang lain. Mereka yang di PHK, mereka yang tak tahu harus bekerja apa, memilih untuk menjadi penjajah di pinggir jalan raya itu. Kuliner yang mereka dagingkan satu enak polrek, bukan? Cita rasa berpadu dengan setiap usaha untuk mempanjang umur. Khas Nusantara dan penuh dengan rempah asli Indonesia. Tentu sayang jika tidak selaris yang lain. Kami membantu mereka dengan mempromosikan apa yang mereka jual di media sosial. Mengapa media sosial? Maka kami tanyakan kembali, siapa yang tak menggunakan media sosial di masa kini? Kami bisa menjangkau kalian untuk melihat apa yang kami promosikan semudah itu. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk seluruh dukungan kalian. Tombol like, komen, dan share yang kalian tekan itu sangatlah berharga bagi kami dan mereka para pedagang kaki lima. Terima kasih telah mau membeli dagangan mereka. Sebuah hidden gem yang tak laris meski sangatlah enak polrek. Kalian telah membantu mereka, maka semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahi kalian berkat sesuai atau bahkan berkali-kali lipat daripada apa yang telah kalian lakukan untuk membantu mereka. Jadi kami mau melakukan promosi untuk pedagang kaki lima. Hey guys, Rafaela ketinggalan. Mantap guys. Saya biasanya tidak peduli dengan membantu orang lain, tetapi proyek Local Loris ini membantu menumbuhkan rasa kepedulian saya terhadap membantu orang yang kekurangan. Saya juga bersyukur karena saya dapat mengetahui lebih banyak mengenai teman-teman sekelasku melalui interaksi kita untuk proyek ini. Kegiatan ini membuat saya menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu agar bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan tepat waktu dan juga melatih ketangguhan saya ketika menghadapi masalah yang terjadi ketika mengerjakan proyek ini. Melalui proyek ini, saya diajarkan untuk mau bekerja sama dalam kelompok. Sebagai seorang ketua kelompok, tentu banyak sekali kesulitan yang saya hadapi. Tetapi puji Tuhan, saya bisa melalui itu semua dengan baik. Berdasarkan nilai Vincentian, saya diajarkan untuk mau bermati raga saat ada keinginan buruk dari diri saya untuk menunda aktivitas promosi pedagang kaki lima yang kelompok kami lakukan tiap minggu ini. Karena banyaknya tugas dan jadwal ulangan itu. Kesederhanaan dan kerendahan hati dalam kemauan diri untuk turun dan berpanas-panasan di tempat proyek kerja bersama pedagang kaki lima serta kelembutan hati untuk mau berbaur dengan para pedagang kaki lima.
Dalam nilai Pancasila, saya belajar untuk bermusyawarah dengan teman-teman sekelompok, serta mau mendengarkan dan menghargai setiap pendapat mereka. Saya juga belajar bahwa saya harus berlaku adil kepada setiap pedagang kaki lima yang saya dan kelompok promosikan di media sosial. Hal yang paling berharga dan bisa saya ambil dari proyek ini adalah solidaritas antar teman, menghargai semua orang, dan selalu bersyukur atas apa yang saya hadapi, serta menyerahkan segala keluh kesah saya kepada Tuhan Yesus. Saya merasa senang bisa menjalankan proyek ini bersama teman-teman sekelompok saya. Refleksi kali ini saya mau mengungkapkan apa yang saya dapatkan dari proyek P5, promosi kuliner pedagang kaki lima Surabaya melalui media sosial. Ada dua hal yang saya pelajari di sini. Yang pertama adalah bahwa membantu orang lain secara langsung bukanlah cara yang efektif dalam berbelas kasih. Namun dengan mendorongnya untuk terus maju, maka mereka bisa berkembang. Kami mendorong para PKL dengan membantu mempromosikan dagangan mereka di IG dan TikTok. Kami tidak memberikan sumbangan dan sembako agar mereka tidak hanya menerima, tapi juga berkembang. Yang kedua, tidak peduli betapa kamu telah berusaha, sebaiknya jangan memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Beberapa PKL yang kami temui cenderung menolak untuk dipromosikan karena masalah privasi. Kita pun sepantasnya menghargai keinginannya dan meminta maaf. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelompok karena telah membantu proyek ini terlaksana secara maksimal, dan Bapak Ibu Guru yang telah menyetujui dan mendukung proposal kami, dan Pak Tri dan Bu Gebi selaku pembimbing yang telah membantu kami selama proses jalannya proyek P5. Dari proyek P5 ini, saya belajar untuk lebih peduli kepada sesama. Selain itu, tentunya saya juga berlatih untuk lebih sabar dan lebih kompak dengan kelompok. Saya merasa senang dapat mengikuti kegiatan P5 ini bersama dengan teman-teman saya, dan nilai refleksi yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah yang pertama, saya dapat mengetahui bahwa membantu orang tidak harus dengan memberikan imbalan seperti sumbangan, sembako, dan lain-lainnya. Tetapi kita dapat membantu orang dengan cara membantu promosikan dagangannya, sehingga dagangannya menjadi laris dan orang itu tetap berusaha bekerja sendiri. Dan yang kedua, saya dapat mempelajari bahwa kita harus menghargai pendapat orang. Kita mempromosikan dagangannya, kita harus izin kepada orangnya, dan kita harus menghargai pendapatnya apabila dia mau kita videokan dan atau tidak mau kita videokan.